Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10, hari ini kita akan berkarya seni rupa 2 dimensi. Akan saya jelaskan sebagai berikut langkah-langkahnya ya. Jadi untuk 2 dimensi harus diketahui bahwa karya 2 dimensi itu hanya memiliki ukuran panjang dan lebar ya. Contohnya adalah lukisan. Ketika dipajang di tembok, maka dia hanya bisa dilihat dari arah depan saja. Oke ya. Kemudian alat dan bahan yang harus Anda siapkan, yang pertama adalah kertas gambar ukuran bebas. A3 boleh, A4 boleh. Kalau tidak memiliki keduanya, boleh menggunakan kertas HVS ya, baik ukuran folio maupun kuarto. Kalaupun tidak memiliki keduanya, boleh menggunakan kertas apa saja ya, yang penting tidak menyulitkan Anda dan bisa dipakai untuk berkarya seni rupa 2 dimensi. Kemudian yang kedua adalah pewarna campuran ya. Nah, jadi pewarna campuran ini saya jelaskan bisa campuran alami dan sintetis ya. Kalau alami itu contohnya apa? Misalkan warna kuning ya, kunir itu warna kuning, kemudian daun pandan itu bisa menggunakan daun pandan itu menghasilkan warna hijau, atau mungkin pakai CD ya. Tahu CD ya? CD itu warna coklat sisa kopi, itu nanti bisa dicampur dengan lem atau apa begitu biar tidak luruh ketika kering ya. Dan lain-lain. Silahkan Anda berimajinasi sendiri, bereksplorasi sendiri tentang bahan pewarna alam. Kemudian dicampur juga dengan bahan sintetis. Misalkan apa? Misalkan adalah cat air, ya, cat minyak, cat kayu, ya, cat tembok juga bisa, bekas tinta printer juga bisa, sumbo yang harganya sekitar berapa itu? 500-an itu ya, itu juga bisa. Pewarna apapun lah, yang penting bisa Anda manfaatkan. Dan saran saya tidak saya perkenankan untuk membeli ya, membeli baru maksudnya ya, yang sudah ada saja. Oke ya, mungkin sisa dari SMP dulu masih ada ya, itu bisa dimanfaatkan dan bisa dipakai. Oke ya, cukup jelas ya. Baik, kali ini akan saya kenalkan seorang tokoh pelukis dari Jawa Timur, tepatnya dari Mojokerto, bernama Joni Ramlan. Nah, di situ nanti akan saya paparkan beberapa contoh. Kemudian silahkan kalian pilih salah satu untuk kalian contoh ya. Jadi dalam karya beliau, Joni Ramlan itu memang latar belakangnya cukup memperhatikan tentang objek sepeda ya. Ini adalah contoh-contoh karya beliau. Ini adalah sepeda kuno ya, sepeda jadul ya, dibuat seperti itu ya, cukup unik jadinya ya. Seperti itu. Ini paparan singkat tentang beliau ini. Kemudian karya-karya beliau ini. Nah, ini juga sepeda-sepeda anak-anak nih. Lihatlah itu ya. Sepeda berbagai macam ukuran, kemudian dipajang seperti ini sebagai seni instalasi, digantung di atas plafon seperti itu ya. Itu adalah sekelumit tentang karya-karya beliau. Baik ya. Jadi kita kasih analisa. Karya-karya beliau itu cukup unik ya, mengambil objek sepeda sebagian, kemudian kalau dianalisa lihatlah anak-anak ya, lihatlah ini bagian-bagian di sini ada unsur teksturnya ya. Coba kita bahas tentang tekstur nih. Jadi background latar belakang sepeda itu tidak rata, melainkan ada teksturnya. Nah, kalian masih ingat kan tekstur? Jadi sesuatu yang berhubungan dengan kasar atau halus sesuatu benda. Latar belakangnya ini tidak halus ya, melainkan ada teksturnya. Cukup jelas ya latar belakangnya ya. Kemudian kita bicara tentang bidang. Nah, lihatlah ini bidang. Nah, di bagian tengah itu ada bidang ya, ada bidang. Kemudian di bagian lampu, nah ini juga termasuk bidang juga kan ya. Kemudian kanannya ini bagian ini ya, kerangkanya itu bagian depan itu juga ada bidang segi 4 ya, bidang kubus dan lain sebagainya. Perhatikanlah anak-anak. Oke ya. Kemudian selain itu juga ada unsur garisnya. Nah, ini garis pasti ada ya. Ini ada garis, bermacam-macam garis ya. Ini juga ada garis ya, garis melengkung, garis lurus. Ini juga ada garis ya, bagian apa ini namanya nih, garpu ya, garpu depan ini. Oke ya. Jadi kalau dianalisa karya-karya beliau itu ternyata memiliki berbagai
Ini ya unsur ya, ada tekstur, ada bidang, ada garis, kemudian warna dan sebagainya. Oke, cukup jelas ya. Nah, kita akan bahas karya beliau yang nanti akan kalian contoh. Yang pertama adalah ini. Silakan diamati. Ya, ini adalah karya nomor 1. Silakan diamati, lihatlah itu ya, latar belakangnya, ya kan? Latar belakangnya itu silakan dilihat. Ternyata juga teksturnya cukup jelas ya. Oke ya, kemudian garis-garisnya juga seperti itu, macam-macam garisnya ya kan. Kemudian bidangnya juga macam-macam, ada lingkaran ya, ada segitiga dan lain sebagainya. Kalau nanti Anda tertarik yang nomor 1, maka silakan di screenshot yang ini, kemudian nanti Anda contoh, kemudian dipindah ke kertas yang sudah kalian siapkan tadi. Ini yang nomor 1. Cukup jelas ya. Berikutnya yang nomor 2 seperti ini, sama juga dengan yang tadi. Lihatlah backgroundnya ya, belakangnya sepeda ini, backgroundnya teksturnya juga sangat menarik sekali, tidak rata anak-anak ya, berbagai macam bentuk, warna dan lain sebagainya bisa ditampilkan sebagai background. Lihatlah itu ya, garisnya juga seperti ini, perhatikan ya, ya seperti itu. Kemudian bidangnya juga macam-macam ya, setirnya, lihat setirnya, bagian setir ya, seperti itu garisnya. Keranjangnya lihatlah ya, rodanya, coba roda, asnya berada di bawah anak-anak ya, tidak di tengah-tengah. Unik sekali ini ya, apalagi yang belakang, as ban belakang itu tidak di tengah tetapi agak ke bawah ya. Cukup unik juga ini kalau dilihat anak-anak ya. Jadi Anda nggak perlu takut-takut dalam membuat karya lukisan. Jadi kata kuncinya adalah berani. Kemudian teksturnya diperhatikan ya, Anda perhatikan teksturnya, garis dan lain sebagainya. Kalau tertarik nomor 2, silahkan di screenshot nomor 2, kemudian nanti kalian pindah di kertas yang sudah disiapkan. Oke ya, yang berikutnya pilihan yang ketiga. Ini agak begitu kabur ya, agak kabur. Tetapi nanti kalau Anda screenshot bisa diperhatikan dengan lebih seksama. Ini sadelnya, ada pernya yang nampak seperti itu ya, cukup biasa saja goresannya, tetapi sangat unik anak-anak ya, ada keindahan tersendiri. Lihatlah itu bagian ban yang belakang ya, bagian asnya juga berada di sana, namun dilihat cukup menarik. Gearnya yang depan anak-anak lihatlah ya, pedalnya ya, pedalnya lepas itu ya. Wow, unik sekali anak-anak. Oh, setirnya seperti ini. Nah, secara lebih jelas seperti itu. Jika tertarik yang nomor 3, silakan di screenshot, kemudian kalian pindah di kertas yang sudah disiapkan. Oke, ada 3 pilihan ini saja. Silahkan untuk berkarya seni rupa 2 dimensi hari ini, ada 3 pilihan yang bisa kalian pilih, kemudian kalian pindah ke kertas masing-masing. Oke ya, kalian bisa mengerjakan hari ini, kemudian nanti selesai saya tunggu pukul 9 malam ya. Kemudian kalian kirim melalui link yang sudah saya siapkan nanti, kemudian kalian bisa menyelesaikan secara bertahap-tahap. Oke ya anak-anak ya, semoga kalian sehat semua, dan kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.